Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa agak terintimidasi pas denger istilah-istilah yoga yang kesannya rumit banget atau terlalu mistis? Nah, tenang aja, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Dari akar filsafat kuno, Ashtanga Yoga, sampai gimana prakteknya jadi latihan fisik yang super intens di era modern ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh saya tanya. Menurut kalian, yoga itu cuma sekedar peregangan otot biar badan jadi lentur doang ya kan? Pasti banyak yang mikir gitu. Tapi siap-siap ubah sudut pandang kalian, karena praktek yang sebenarnya itu jauh lebih dari itu. Ini soal disiplin mental yang luar biasa kuat yang dibarengi sama latihan fisik yang bisa dibilang cukup menyiksa, tapi dengan cara yang sangat positif. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Nama Ashtanga ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskrita. Kata Ashto itu artinya 8, dan Angga itu artinya cabang atau tahapan. Jadi simpelnya Ashtanga ini adalah 8 cabang atau tahapan komprehensif yang harus dilalui oleh seorang praktisi. Kayak sebuah perjalanan bertahap gitu teman-teman. Nah, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas apa aja sih 8 cabang yoga itu, lalu masuk ke bagaimana postur ngebangun disiplin mental, lanjut ke proses detoksifikasi lewat gerakan intens, dan terakhir kita bakal bandingin Ashtanga dengan Hatha dan Vinyasa. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu 8 cabang yoga. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah sistem yang super terstruktur ini ternyata asalnya dari teks kuno yang usianya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namanya Yoga Sutra, karya Maharshi Patanjali. Coba bayangin, sebuah panduan disiplin ilmu kehidupan yang bertahan melintasi ribuan tahun peradaban manusia dan masih sangat relevan sampai detik ini. Luar biasa kan? Terus apa aja sih 8 cabang itu? Kita mulai dari sisi eksternal dulu, yaitu yama dan niyama. Ini ngebahas soal kode moral, etika, dan disiplin kita di kehidupan sehari-hari. Habis itu baru kita masuk ke ranah fisik, yaitu asana atau postur tubuh. Dilanjut pranayama buat ngendaliin napas. Makin ke dalam ada pratyahara buat narik indera kita dari gangguan luar. Lalu dharana untuk fokus, dhyana untuk meditasi, sampai akhirnya mencapai puncaknya, yaitu samadhi atau realisasi diri seutuhnya. Jadi, sistem ini benar-benar ngegabungin etika di luar dengan fokus mental dan fisik yang presisi banget di dalam. Oke, sekarang kita persempit fokus kita dan masuk ke bagian kedua, postur dan disiplin mental. Kalau di kelas yoga biasa, instrukturnya mungkin ngasih gerakan yang beda-beda tiap pertemuan. Nah, Ashtanga ini beda banget. Dia pakai yang namanya fixed sequence atau urutan tetap. Artinya, kalian bakal ngelakuin pose yang sama persis dengan urutan yang sama persis setiap kali latihan. Terdengar ngebosenin? Justru disitulah letak kekuatannya. Pengulangan tanpa henti ini maksa pikiran kalian buat terus hadir, merhatiin progres di tubuh secara detail, dan pada akhirnya mengubah rutinitas fisik ini jadi semacam meditasi yang bergerak. Dan konsep ini diilustrasikan dengan sangat apik lewat kutipan dari Dr. Khushbu Jain. Beliau menyebut seri utama Ashtanga ini sebagai yoga cikitsa atau terapi yoga. Perhatiin deh tujuannya, bukan cuma sekedar bikin sendi-sendi kita lentur loh, tapi untuk ngikis ketidaksabaran, ego, dan kelemahan mental lainnya yang sering banget nyusup pas kita lagi napas ngos-ngosan. Jadi, latihan ini benar-benar dirancang untuk mendetoksifikasi tubuh dan pikiran kalian secara paralel. Bicara soal detox, kita masuk ke bagian ketiga, detoksifikasi melalui gerakan intens. Bersiaplah karena di sini kita bakal ngomongin keringat. Di Ashtanga, energi di dalam tubuh dibangun melalui sebuah sistem yang disebut metode Tristana. Metode ini ngegabungin 3 elemen sekaligus. Pertama, nafas ujjayi yang bunyinya mendesis halus kayak ombak samudra. Kedua, bandha, semacam kunci energi dari kontraksi otot perut dan panggul. Dan ketiga, dristi atau titik fokus pandangan mata kita.
Kalau 3 hal ini dilakuin barengan, wow, efeknya bekerja persis kayak perapian, nyiptain panas internal yang sangat kuat di dalam tubuh kalian. Nah, panas internal inilah yang bikin keringat kalian ngucur deras. Gerakan intens yang dipandu sama ritme napas tadi, dengan cepat bakal mompas sirkulasi darah kalian. Efeknya, secara alami, organ-organ dalam dan otot kalian bakal ngalamin detoksifikasi. Hebatnya lagi nih, dari kacamata fisiologi, walaupun fisik kalian dipacu habis-habisan, kombinasi napas dan fokus ini terbukti bisa nurunin hormon kortisol. Jadi, sambil kalian buang racun lewat keringat, kalian juga sekalian nenangin sistem saraf dari stres. Keren kan? Sekarang kita agak mundur sedikit, buat melihat gambaran besarnya di bagian keempat, Hatha, Ashtanga, dan Vinyasa. Biar gampang ngebayanginnya, kita lihat bedanya gaya-gaya dasar ini. Hatha Yoga itu ibarat fondasinya. Temponya lambat, sangat lembut, dan super bersahabat buat pemula. Fokusnya itu mastiin kalian paham peregangan dan cara napas dasar. Sebaliknya, Ashtanga yang baru aja kita bahas tadi adalah versi yang atletis, kaku karena aturan urutan pose yang baku, sangat menuntut fisik, dan pastinya bakal meras keringat kalian abis-abisan. Terus, di mana letak Vinyasa yang juga populer banget itu? Nah, Vinyasa ini posisinya bertindak sebagai jembatan yang sempurna di antara keduanya. Bayangin Vinyasa itu sebagai versi gaya bebas dari Ashtanga. Dia ngambil gerakan mengalir yang dinamis dan intensitas otot dari Ashtanga, tapi ngebuang aturan urutan yang kaku itu. Jadi instruktur bebas merangkai gerakan sesuka hati. Ini ngasih kalian latihan kardio yang berkeringat, tapi dengan variasi gerakan yang selalu baru tiap harinya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup buat eksplorasi kali ini. Setelah paham filosofi mendalam dan beda fisiknya, gaya mana nih yang kira-kira paling cocok sama kalian saat ini? Apa kalian lagi butuh struktur yang pasti dan disiplin mental yang ketat dari Ashtanga? Atau mungkin tubuh kalian lagi butuh ketenangan yang lembut dari Hatha? Atau jangan-jangan kalian malah pengen gerakan mengalir yang bebas ala Vinyasa? Apapun pilihan kalian, setiap gaya punya transformasinya masing-masing. Pertanyaannya sekarang, kapan nih kalian mau gelar matras dan mulai coba? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar.